Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Dan follow Instagram aku. Teman-teman juga siapkan catatannya ya, atau screenshot materinya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai dokumen bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa sih? Nah, teman-teman, bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Maksudnya bagaimana? Jadi bukti transaksi itu adalah dokumen pendukung berisi data transaksi. Data transaksi itu apa aja, seperti misalkan jenis barangnya, kuantiti barangnya, harga barangnya, dan lain sebagainya. Terus dibuat setelah melakukan adanya transaksi penjualan atau pembelian. Maka kita bisa membuat dokumen pendukung bukti transaksi. Untuk apa? Untuk kebutuhan pencatatan laporan keuangan. Dari bukti transaksi tersebut, kita bisa membukukan atau bisa melakukan pencatatan ke dalam laporan keuangan. Nah, bukti transaksi ini apa aja yang dapat kita ketahui? Yang pertama, kita dapat mengetahui siapa yang melakukan transaksi. Siapa? Maksudnya siapa itu transaksi penjualan dan pembelian itu terjadi, itu siapa yang melakukannya? Misalkan Ani, Budi, atau lainnya. Nah, itu kan kita mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, adanya rekening apa saja yang berpengaruh dengan adanya transaksi yang terjadi. Yang ketiga, kita dapat mengetahui penetapan pencatatan rekening ke dalam pencatatan selanjutnya. Nah, kita bisa membuat laporan keuangan atau jurnal berikutnya. Nah, bukti transaksi ini terbagi menjadi dua, ada internal, ada eksternal. Apa sih internal dan eksternal itu? Nah, kalau bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh internal dan dipergunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Teman-teman bisa ada kata kunci atau kata pembeda internal. Internal itu kan di dalam, berarti di dalam kepentingan perusahaan. Jadi bukti ini hanya dibuat dan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Teman-teman pasti masih belum kebayang ya, maksudnya itu apa gitu kan, kok khusus buat perusahaan dan digunakan hanya di dalam perusahaan saja. Oke. Bukti transaksi internal itu terbagi menjadi tiga, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan juga ada memo. Nah, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara langsung. Kemudian ada bukti kas keluar. Kalau bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Kemudian memo. Memo yaitu bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Oke, kemudian yang tadi kita udah bahas 3 jenis bukti transaksi yang termasuk ke dalam internal. Sekarang kita bahas yang melalui bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal itu apa sih? Ya, bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Eksternal di luar perusahaan. Jadi pencatatan atau bukti-bukti yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Jenis bukti eksternal. Jenis bukti eksternal ini ada berbagai macam dan banyak pastinya, karena di luar perusahaan itu melakukan transaksi atau kegiatan yang dilakukan juga
berbagai macam ragam. Nah, yang kita akan bahas di sini ada giro, ada faktur, kwitansi, cek billet, nota debit, nota kredit, dan ada rekening koran. Tapi dari di antara ini juga ada jenis bukti eksternal lain-lainnya ya, teman-teman. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Di sini ada faktur atau invoice. Faktur itu apa sih? Faktur adalah perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Teman-teman bisa garis bawahi secara kredit. Dibuat oleh pihak penjual, disampaikan kepada pihak pembeli. Nah, teman-teman, faktur itu ada faktur pembelian, ada faktur penjualan. Bedanya apa sih? Kalau faktur pembelian adalah faktur atau bukti transaksi atas terjadinya pembelian secara kredit. Kalau ada faktur pembelian, ya pasti adalah secara kredit pembelian, berarti pembelian dilakukan secara kredit. Kalau faktur penjualan, namanya sudah penjualan, berarti bukti transaksi atas penjualan secara kredit. Jadi faktur ini dikeluarkan atau kita gunakan ketika mendapatkan suatu transaksi penjualan atau pembelian barang dagang secara kredit. Garis bawahi secara kredit. Nah, biasanya dibuat dua rangka faktur ini. Yang asli diberikan kepada pihak pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian secara kredit, sedangkan kalau kopiannya dipegang oleh pihak penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Teman-teman, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman pernah membeli suatu barang, pasti teman-teman pernah tahu dan pernah lihat ada dua warna atau dua rangkap yang terjadi pada faktur. Ada yang warna putih dan warna kopi atau warna pink ya, tergantung dari bukti transaksi atau invoice-nya masing-masing. Contohnya kopiannya. Faktur asli atau faktur yang ditulis di tinta asli, di pena asli, itu adalah faktur pembelian. Itu kita kasih kepada pembeli kita. Sedangkan kalau kita sebagai penjual, nah asumsikan teman-teman adalah sebagai penjual, kita itu megangnya kopiannya atau yang kertas buram yang udah di salinannya dari bukti transaksi dari faktur aslinya. Itu termasuk adalah faktur atau invoice. Nah, informasi apa aja yang didapat dimuat dalam faktur, yaitu ada nama dan alamat penjual, kemudian ada nomor fakturnya, ada nama dan alamat pembeli, tanggal pemesanannya, tanggal pengiriman, syarat pembayaran, dan yang paling penting harus ada mengenai barang seperti jenis barangnya, kuantitasnya, harga satuannya, dan jumlah harga. Nah, ini adalah bukti transaksi faktur atau invoice. Oke, dari faktur kita lanjut ke kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang. Penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Bisa dijadikan bukti pencatatan atas penerimaan uang. Sebagai bukti penerimaan uang, kwitansi harus dibubuhi materai. Nah, kita lihat dulu gambaran dari bukti kwitansi. Lanjut, selain dari kwitansi ada nota debit dan nota kredit. Nota debit adalah transaksi pengiriman barang kembali atas barang yang dibeli atau biasa yang disebut dengan retur pembelian, dan penurunan harga barang yang dapat terjadi biasanya dikarenakan barang yang sudah dibeli mengalami kerusakan atau kesalahan yang lainnya. Sedangkan kalau nota kredit, ya kebalikannya dari nota debit. Kalau nota kredit adalah dokumen yang membuktikan terjadi pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagang dikarenakan penurunan harga. Hal ini disebabkan karena kerusakan kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan atau karena pengembalian barang dagangannya.
Nah, ini contoh nota debit seperti ini. Kami telah mendebit rekening saudara sebagai berikut. Nah, ini ada kuantitinya berapa, keterangannya apa, harga per unitnya. Kalau nota kredit juga sama, cuma bedanya kami telah mengkredit rekening saudara sebagai berikut. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau nota kontan adalah bukti pencatatan untuk transaksi pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan atau tunai ini tentunya dibuat setelah ada kesepakatan harga dan cara pembayaran secara tunai. Maksudnya bagaimana? Teman-teman pasti tahu kontan itu adalah tunai ya, secara langsung. Jadi nota kontan ini kalau kita beli barang atau menjual barang dilakukannya secara tunai atau secara langsung cash, maka kita mengeluarkanlah nota kontan. Ini adalah bukti nota kontan, gambaran bukti nota kontan. Ada lagi cek. Nah, cek itu apa? Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Cek ini seperti surat perintah tidak bersyarat, jadi kita mendapatkan cek. Nah, cek untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada bank. Misalkan ada pembeli kita membeli barang kita dengan nominal tinggi sehingga kita bisa mendapatkan cek. Nah, cek ini kita bisa cairkan kepada bank. Jadi kita itu seperti mencairkan uang. Surat perintah di sini kan, surat perintah untuk membayar sejumlah uang diserahkan kepada bank. Jadi kita mengambilkan atau mencairkannya di bank. Lembaran cek terdiri dari dua bagian, yaitu lembaran utama diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran dan struk atau bonggol cek untuk dijadikan bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kwitansi bukti pembayaran. Kemudian ada biliet giro dan rekening giro. Biliet giro itu apa sih? Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama ataupun pada bank yang berbeda. Penerima biliet giro tidak bisa menukarkan dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi hanya dapat menyetorkan biliet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Nah, teman-teman udah dapat gambarannya belum nih? Maksudnya gini, biliet giro itu adalah surat perintah. Kita perintah membuat surat untuk memindah bukukan, misalnya dari rekening bank A ke rekening ke bank B, itu kita memindah bukukan dengan menggunakan biliet giro. Nah, sejumlah uangnya dari rekening sejumlah uangnya dan penerima yang namanya kita sebut dalam biliet giro. Jadi namanya yang ingin kita pindah bukukan atau sejumlah uangnya juga itu harus tertera kepada biliet giro. Apakah benar atau enggak? Nah, biliet giro ini bisa antar bank, bisa PT bank A kepada bank B atau bisa ke sama bank, yaitu bank A ke bank A. Cuman beda rekening seperti itu. Tapi dia tidak bisa mencairkan uang tersebut. Dia hanya bisa memindah bukukan saja. Itu untuk biliet giro. Kalau rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya. Bukti mutasi. Nah, ada kata kunci bukti mutasi kas. Berarti adalah bukti mutasi kas dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut
bank. Oke, jadi kesimpulannya, bukti transaksi itu terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Kalau internal di dalam perusahaan, kalau eksternal di luar perusahaan. Kalau internal tadi ada 3 jenisnya, kas masuk, kas keluar, dan kas masuk, kas keluar, dan memo. Sedangkan kalau internal itu di luar perusahaan ada faktur, giro, kwitansi, cek billet, ada nota debit, nota kredit, dan rekening koran. Nah teman-teman, sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu dokumen transaksi dan jenis-jenis dari dokumen transaksi. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ke teman-teman yang belum mengetahuinya. Dadah, see you next video.